Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 285. 1. Aku mau kamu ikut aku ke Jakarta. Ketemu papa sama ibu. Aku mau minta restu mereka langsung, buat lamar kamu. Napas Alea tercekat. Gerak tubuhnya membeku, matanya membulat menatap lelaki itu. Ucapan Davian barusan memukul hatinya dengan cara yang tak terduga. Dunia seolah membisu dalam beberapa detik. Dia bahkan tak sanggup berkata apapun. Yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Aku pulang ke Mesir hari Minggu. Dan sebelum itu, aku ingin semua jelas. Aku mau kita serius, Alea. Gak ada yang setengah hati lagi. Untuk pertama kalinya dalam hari-hari yang suram itu, Alea tak bisa berkata apa-apa. Davian berdiri di hadapannya bukan lagi sebagai anak manja dan pelin-pelan, tetapi sebagai laki-laki yang berusaha menepati tanggung jawab. Kamu mau? Ya, kita ke Jakarta. Mbak Azaz sudah di Sukabumi. Aku bisa leluasa minta restu sama abang, ujarnya lagi meyakinkan. Alea menunduk, tangannya yang dengan tegas menunjuk arah pintu tadi, kini sibuk meremas roknya. Dia lalu mengangguk tanpa berkata sepatah kata. Sontak saja Davian mengusap wajahnya sambil mengucap syukur. Alhamdulillah, terima kasih. 2. Bunda, ini rumah baru kita, ya? Pertanyaan kecil itu meluncur dari bibir mungil Alina, matanya membulat penuh kagum. Tatapannya menelusuri tiap sudut ruangan seperti seorang putri kecil yang baru saja menemukan istananya. Rumah itu tak menjulang tinggi, tak pula berlapis marmer mahal. Namun kehangatan mengalir dari setiap sisinya. Dinding putih susu menyatu anggun dengan lantai parket coklat muda yang mengilap. Cahaya matahari menari-nari di sela gorden linen berwarna krem yang menjuntai lembut seperti tirai langit. Sofa minimalis dengan bantal-bantal kecil bernuansa tanah tersusun manis, seolah menyambut siapapun yang datang dengan pelukan diam. Azarin terdiam sejenak, matanya basah oleh keharuan. Dia belum benar-benar percaya, bahwa dalam 2 hari, Din menyulap rumah ini menjadi seindah ini. Bukan rumah megah, tetapi terasa seperti surga kecil yang dirancang dari cinta dan ketulusan. Ya Allah, Mas, gumamnya nyaris tak terdengar. Di luar, suara denting palu dan kayu bersahutan. Sebuah pos satpam mungil sedang dibangun tepat di samping gerbang. Namun, entah sejak kapan, seorang satpam sudah berdiri gagah, dan tadi membukakan pagar begitu mobil mereka berhenti. Hebat banget, ya, Bunda. Ini rumahnya lucu, beda banget sama di Dubai, rumahnya besar banget, cuma buat Alina lelah. Seru Alina lagi, matanya berkilat cerah seperti bintang. Azarin menunduk dan tersenyum, lalu berbisik seolah hanya ingin dirinya dan langit yang tahu. Ayah kamu luar biasa, sayang. Namun, tentu saja, Alina mendengar. Dan gadis kecil itu mengangguk cepat, dengan pipi membulat bangga. Yuk, kita lihat kamar kita. Serunya sambil menarik tangan Azarin. Namun Azarin menahan dengan lembut. Bunda masih harus bicara sebentar dengan Tante Nadia, ya. Kamu sama Mbak Santi dulu, main ke taman belakang, katanya ada ayunan baru, loh. Alina pun mengangguk dan langsung melesat seperti angin kecil, semangat menjelajahi dunia barunya. Azarin menarik napas dalam, sebelum menoleh ke wanita yang sedari tadi berdiri sopan di dekat pintu. Nadia, ayo duduk dulu. Kamu pasti capek, kan? Sekretaris Din itu tersenyum ramah. Tak apa, Bu Azarin. Saya senang bisa ikut mengantar. Pak Din benar-benar ingin semuanya sempurna untuk Ibu. Azarin kembali menatap sekeliling, langit-langit tinggi, aroma kayu segar, rak buku mungil yang sudah terisi novel-novel kesukaannya, bahkan tirai dapur pun seperti mencerminkan selera pribadinya. Hatinya bergetar. Dia tak hanya disiapkan tempat tinggal.
Dia disiapkan tempat pulang. Azarin mengajak Nadia duduk santai di ruang tengah. Obrolan mereka ringan, tak lebih dari tukar cerita tentang kantor, pekerjaan, dan sedikit candaan soal betapa repotnya Din jika Azarin tak ada di rumah. Kalau tidak ada ibu, Pak Din itu seperti kehilangan pusat gravitasi, ujar Nadia seraya terkekeh kecil. Azarin hanya tersenyum, lalu menunduk malu. Dia terlalu baik. Bahkan rumah ini pun, aku belum sanggup membalas semua kebaikannya. 3. Nadia tersenyum lebar. Sudah cukup. Cinta dan doa ibu adalah pembalasan terbaik. Obrolan pun berakhir manis. Nadia berpamitan pulang ke Jakarta, ada dokumen yang harus dia urus di kantor. Azarin tak menahan, hanya mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah menemaninya hingga ke Sukabumi. Titip salam untuk Mas Din. Katakan aku akan menunggunya. Setelah melepas kepergian Nadia, Azarin masuk kembali ke dalam rumah. Langkahnya pelan, seperti menapaki lorong waktu. Dia menyusuri tiap sudut dengan hati yang belum sepenuhnya tenang. Rumah ini sunyi, tetapi tidak sepi. Dia merasakannya, kehangatan yang ditinggalkan di dalam bentuk sentuhan kecil, meja rias mungil, karpet hangat di samping tempat tidur, bahkan aroma melati yang halus dari diffuser di sudut ruangan. Rumah sederhana ini memiliki 4 kamar, lengkap dengan fasilitasnya. 1 kamar utama, kamar Alina, kamar tamu, serta bagian belakang yang akan ditempati oleh pengasuh Alina. Dia pun membuka pintu kamar utama. Kamar itu terang, dengan jendela besar yang menghadap taman kecil. Langit-langitnya tinggi, tirai lembut menjuntai seperti gaun Malanem, dan di atas meja, terpajang manis bingkai foto pernikahan mereka di Mekah, saat dia dan Din mengenakan pakaian pernikahan, tersenyum penuh haru di bawah langit haram. Azarin menyentuh foto itu, lalu melepaskan cadarnya perlahan, seolah ingin berbagi senyumnya pada ruang yang sekarang menjadi miliknya. Namun, denting nada dering dari tasnya memecah ketenangan. Dia segera mengeluarkan ponsel dari dalam tas yang masih tergantung di lehernya. Layar itu menyala, menampilkan nama Alea. Azarin sempat terdiam. Jemarinya kaku. Namun, setelah menarik napas panjang, dia menjawab dengan suara lembut. Assalamualaikum, Kak. Suara dari seberang memotong tanpa ampun. Datar. Tajam. Di mana mau ketemu? Aku sudah siap. Tak ada sapa. Tak ada jeda. Hanya ketegangan yang menggantung di udara, seperti tali layangan yang nyaris putus. Azarin menggigit bibir bawahnya. Ada lelah yang tak bisa dia hindari. Namun, dia tetap menjawab dengan tenang. Kakak bisa ke rumahku sekarang. Aku kirim alamatnya. Lalu sambungan terputus. Tanpa pamit, tanpa salam. Azarin terdiam sejenak, menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Seolah sapaan singkat itu meninggalkan jejak yang lebih dalam dari yang seharusnya. Dia menggeleng pelan, merasa sudah biasa menghadapi sikap Alea. Dia mengirimkan alamatnya, lalu meletakkan ponsel di atas tempat tidur. Setelah itu, dia kembali menikmati suasana rumah barunya kali ini, sembari menunggu kedatangan kakaknya. Dia duduk di tepi ranjang, membiarkan jemarinya menyusuri permukaan spray seolah ingin menyentuh kehangatan dari seseorang yang kini jauh di seberang kota. Hening yang menenangkan itu kembali terusik oleh denting nada dering. Kali ini, bukan lagi nama Alea, melainkan Din. Begitu melihat nama itu terpampang di layar, senyum lembut seketika merekah di bibir Azarin. Ada rona hangat di pipinya. Dia segera menekan tombol hijau dan mengangkat video call itu, menyapa dengan suara yang 4. Mengalun halus. Assalamualaikum, Mas. Wajah Din muncul di layar, tersenyum teduh seperti biasa, membalas salam istrinya dengan nada penuh cinta. Lalu dia bertanya, bagaimana rumahnya, sayang? Suka gak?
Azarin mengangguk semangat, matanya berbinar seperti anak kecil yang baru mendapatkan hadiah paling indah. Suka banget, Mas, terima kasih ya. Rumahnya cantik sekali. Hangat, tenang. Kayak pelukan Mas sendiri. Din tergelak pelan, senyumnya mengembang. Alhamdulillah kalau istri cantikku suka. Itu yang paling Mas harapkan. Azarin tersipu, menunduk sedikit. Namun, lalu mengangkat wajahnya dan berkata lembut, Alina juga suka. Dia langsung lari-lari tadi, senang banget keliling rumah. Din mengangguk syukur. Itu artinya rumah ini sudah benar-benar jadi rumah. Karena rumah sesungguhnya itu bukan bangunan, sayang. Tapi kamu. Dimanapun kamu merasa nyaman, disitulah tempat Mas akan pulang. Disitulah rumah Mas yang sebenarnya. Azarin membeku sejenak, kalimat itu menelusup perlahan ke jantungnya, membuatnya terdiam, lalu tersenyum kecil dengan mata yang berembun haru. Mas. Namun, momen manis itu tak bertahan lama. Di layar, tampak seorang pria menghampiri Din, membisikkan sesuatu sambil menyerahkan berkas. Azarin tahu, itu pertanda bahwa waktu Din sangat terbatas. Dengan sigap, dia menutup kamera ponselnya, memastikan wajahnya yang bercadar tak terlihat oleh pria asing itu. Tunggu sebentar, Mas. Bisiknya. Din di layar terlihat panik, memanggil-manggil namanya. Sayang, sayang. Kenapa layarnya hitam? Beberapa detik kemudian, kamera kembali menyala, dan wajah Azarin yang setengah tersenyum muncul kembali. Maaf, tadi ada orang lewat. Aku hanya menjaga auratku, ujarnya lirih. Din mengangguk mengerti. Masya Allah, kamu selalu tahu caranya menjaga diri. Itu yang buat Mas makin cinta. Azarin tak menjawab, hanya tersenyum dan menunduk. Di wajahnya masih tersisa rona malu yang manis. Din pun lantas menatap jam di tangannya. Mas harus masuk ke ruang sidang. Tapi sebelum itu, Azarin menatap layar, matanya menyimpan rindu yang ditahan. Mas, cepat datang ya, nanti malam. Aku tunggu. Din tersenyum, lalu mengangguk pelan. Aku pasti datang, Zaujati. Tunggu suamimu ini, ya. Sebelum menutup sambungan, Din berkata dengan penuh cinta. Uhibuki filah, anta kolbi waruhi. Sebelum sambungan telepon benar-benar berakhir, Din menatap layar ponselnya dengan sorot mata yang menghangatkan, seolah ingin menyampaikan seluruh rindunya lewat tatapan itu. Lalu dengan suara yang lirih namun mantap, dia berkata, Astaudiukilo ala zila tadi wadayu, uhibuki filah, ila al-ligaya nada kolbi. Lalu sambungan pun terputus, menyisakan keheningan yang manis di kamar yang masih beraroma cat baru. Dan Azarin pun hanya bisa menggenggam ponselnya erat, mengulang dalam hati makna dari kalimat. 5. Suaminya. Aku titipkan engkau kepada Allah, Zat yang tak pernah menyia-nyiakan titipannya. Aku mencintaimu karena Allah. Sampai jumpa lagi, wahai detak jantungku. Kalimat itu meluruhkan segalanya. Bukan hanya rindu yang mengalir dalam dada, tapi juga keyakinan bahwa cintanya dengan Din tumbuh dalam takdir yang diberkahi langit. Dengan suara pelan dan sedikit bergetar, Azarin pun membalas meskipun sambungan telepon sudah terputus. Fi amanillah, wa uhibuka aksar, jazakallahu khairan, Zauji. Setelah sambungan video call berakhir, Azarin masih duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya perlahan meletakkan ponsel ke atas nakas, lalu matanya menyapu kamar yang kini terasa jauh lebih hangat. Bukan hanya karena sentuhan dekorasi lembut bernuansa putih coklat yang memberi kesan damai dan anggun, tetapi karena suara Din barusan masih menggema dalam ingatannya. Zaujati. Azarin menahan senyumnya sambil menggigit bibir bawahnya. Lelaki itu selalu punya cara mencintainya, dan membuatnya tak bisa lepas dari pesonanya. Namun, denting bel pintu tiba-tiba memutus tenangnya suasana.
Suara khas bel digital itu terdengar nyaring, membuat Azarin segera bangkit. Dia belum sempat mengenakan cadar kembali, tetapi buru-buru merapikan wajah dan langkahnya. Dia sudah tahu siapa yang datang, tetapi firasatnya mendadak terasa berat. Sementara itu di luar pagar, Alea berdiri dengan wajah masam. Sebelum bisa menyentuh bel, seorang satpam parubaya sudah menghampirinya lebih dulu. Tegas tapi sopan, pria itu bertanya, "Maaf, Ibu ada perlu dengan siapa?" Alea yang sudah merasa tertekan sejak turun dari mobil, langsung menahan emosi. "Saya kakaknya yang tinggal di sini. Suruh dia keluar," bilang Alea datang. Satpam itu sedikit ragu, tetapi akhirnya membiarkannya masuk setelah mengonfirmasi ke dalam. Alea melangkah dengan penuh rasa kesal. Tatapannya menyapu taman mungil yang tertata rapi, pagar tinggi yang kokoh, dan kamera CCTV di tiap sudut, semuanya membuat darahnya mendidih dalam diam. Perasaan tak nyaman menyusup diam-diam, bukan lagi sekadar cemburu, tetapi iri. Hingga pintu utama terbuka perlahan. Azarin berdiri di ambang, tersenyum hangat, lembut seperti biasanya. Wajahnya tanpa cadar, hanya jilbab yang rapi menutupi kepala. "Kak Alea," sapanya pelan, penuh kehati-hatian. Namun, sebelum Azarin sempat berkata lebih jauh, Alea mendorong Azarin masuk, dan menutup pintu dengan rapat. Tanpa berkata sepatah kata, tangan melayang begitu cepat dan mendarat di pipi adiknya. Terdengar suara tamparan yang tajam dan menyayat, memantul di dinding rumah. Azarin membeku. Tak sempat menghindar, tak sempat berpikir. Tangannya refleks memegang pipi yang memerah, matanya membelalak. Sakitnya bukan hanya di kulit, tetapi jauh lebih dalam dari itu. "Kamu puas, Aza?" Alea mendesis, napasnya naik turun, penuh bara. Maksudnya, apa, Kak? Kenapa aku ditampar? Jangan sok polos." Bentak Alea lantang, suaranya menggema di antara dinding-dinding rumah baru itu. Tangan kanannya menunjuk lurus ke arah wajah Azarin, sementara matanya menyala merah, penuh amarah dan tuduhan. "Kamu pikir aku gak tahu? Hah? Semua ini gara-gara kamu, Aza." 6. Azarin masih berdiri di dekat pintu, tubuhnya gemetar, tak karena takut, tetapi karena tak mengerti. Pipinya yang tadi ditampar masih terasa panas, dan kini, hatinya ikut perih. Alea menipiskan jarak di antara mereka, langkahnya berat, tetapi penuh dorongan emosi, mulutnya terus menyerocos tanpa henti. "Kamu yang gak merestui aku sama Davian, kan? Kamu yang bikin Din ngamuk sampai hajar adiknya sendiri. Davian dipukul hancur, Aza. Karena kamu." Azarin terperangah. Aku gak tahu apa-apa, Kak." "Bohong." Bentak Alea lagi, suaranya menusuk udara. "Kamu pasti cerita ke Din. Kamu racuni pikiran dia, kamu aduin Davian seolah-olah aku itu, murahan, gak pantas jadi bagian keluarga kalian." Dia mengibaskan tangannya dengan kasar ke udara, seolah ingin menghapus bayang-bayang kebencian yang telah lama menumpuk. "Kamu pikir kamu paling suci, ya? Paling sempurna jadi menantu Argatama. Kamu pikir aku ini apa?